أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa kabarnya teman-teman kelas 4? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kesehatan dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah untuk pekan ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, ini meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu tentang As-Salam. Nah, di materi yang pertama ini pengertian al-mu'min berarti yang maha menjaga keamanan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi keamanan, dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungannya. Nah, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta tolong kepada al-mu'min, yaitu ya Allah yang memberikan keamanan. Jangan sampai kita merasa resah karena kita ini dilindungi oleh Allah al-mu'min, yaitu maha pemberi keamanan. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Nah, ini adalah ayat tentang nama-nama Allah yang sangat mulia. Maka kita harus yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Zat yang maha sempurna. Nah, orang beriman tidak dibenarkan minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan menyeru dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Dengan sifat al-mu'min ini, Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Nah, jadi kita nggak usah resah tuh, nggak usah panik ketika berada di tengah-tengah kondisi yang membuat kita merasa takut. Seperti sekarang yaitu kita berada dalam kondisi pandemi ini. Nah, maka kita perbanyaklah berdoa, lalu berikhtiar dengan sempurna dengan mengikuti prokes dari dokter, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga tidak banyak berinteraksi dengan orang luar. Nah, selain itu kita serahkan tuh untuk hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan memberikan keamanan kepada kita semua dengan syarat. Syaratnya kita harus taat kepada Allah dengan selalu menjaga sholat 5 waktu ya. Nah, selanjutnya ada firman Allah lagi yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuh, jadi kita nggak usah panik ya, nggak usah takut bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin tersebut. Dan insya Allah itu pun akan meningkatkan keimanan selain keimanan yang telah ada ya teman-teman. Jadi kita harus rajin untuk beribadah. Nah, mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan Asmaul Husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman
dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah SAW? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh teman-teman, jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk membuat nyaman sekeliling kita. Jangan sampai kita membuat sekeliling kita itu resah. Maka untuk pengaplikasiannya atau yang dilakukan oleh teman-teman di rumah, ketika sedang bermain dengan teman atau berada di luar rumah, usahakan tidak teriak-teriak. Kalau misalnya ingin memanggil seseorang, hampiri dulu orang tersebut, baru panggil namanya. Jangan sampai teriak-teriak dan membuat tetangga itu merasa tidak nyaman karena berisik. Atau misalnya bermain yang membuat terganggu, misalnya melemparkan bola atau menendang bola dengan keras lalu sampai terkena pagar atau kaca. Naudzubillah min dzalik, itu sangat mengganggu tetangga. Nah, maka di sini kita harus menjadi orang yang membuat tetangga itu nyaman. Karena di sini lihat, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali Rasul mengulang kalimat tersebut ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min adalah 1. Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. 2. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. 3. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 4. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Nah, kita harus nih bisa menjalankan satu demi satu hal-hal yang dalam mengamalkan sifat al-mu'min ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta taufiknya untuk dapat mengamalkan dari sifat al-mu'min ini ya teman-teman, baik Bapak ataupun teman-teman semuanya. Nah, mungkin alhamdulillah itu materi yang bisa disampaikan oleh Bapak untuk pekan ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, ada tugas. Nah, ini kalian boleh foto dulu atau screenshot dulu untuk tugasnya. Tapi di sana sudah ada file yang Bapak kirim. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik ya. Ada 5 pertanyaan dan nanti teman-teman silahkan jawab di buku, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom yang sudah Bapak sebarkan di grup ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Untuk pesan dari Bapak untuk teman-teman, jangan lupa selalu jaga sholatnya dan berbakti kepada orang tua ya. Tidak boleh teriak-teriak terhadap orang tua. Apabila ingin membutuhkan pertolongan orang tua, maka datangi orang tuanya dan bicara dengan lemah lembut. Tidak boleh dengan nada yang tinggi, apalagi sampai membentak ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.